Mobil ini boleh entry level, tapi dia memiliki kecanggihan serta kenikmatan berkendara yang nggak main-main. Penasaran? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah BMW iX1 ya. iX1 atau X1 merupakan entry levelnya dari line up mobil SAV-nya BMW nih Sobat Setir. SAV itu apa sih? Sebenarnya SAV itu sama seperti SUV, tapi BMW itu memiliki penamaan yang berbeda aja. SAV merupakan singkatan dari Sport Activity Vehicle, dan ini merupakan entry level SAV EV-nya dari BMW, yaitu si iX1. Mobil ini menggunakan platform yang sama dengan X1 tapi memiliki styling yang berbeda, karena pada iX1 ini merupakan varian yang M Sport, jadi dia memang kelihatannya lebih sporty ya. Nah, ngebahas bagian eksteriornya, dia kelihatan lebih sporty dari bumper depannya, side skirts-nya maupun bumper belakangnya. Kalau kita lihat, dia menggunakan grill yang full ketutup semua karena mobil ini tidak membutuhkan angin sebanyak itu. Justru grill yang tertutup membuat dia memiliki koefisien drag yang lebih baik lagi. Dan kalau kita lihat, desain grillnya juga ganteng banget nih Sobat Setir. Tuh, dia ketutup terus ada kayak diamond cut kayak gini ya. Nice banget. Dan kalau kita lihat di logo BMW-nya, dia terdapat lingkaran biru lagi menandakan bahwa ini adalah sebuah kendaraan EV Sobat Setir. Untuk urusan perlampuannya sudah menggunakan BMW LED, dia udah full LED semua, baik lampu dekat, lampu jauh, dan lampu DRL ya, lampu sennya juga. Dan kalau kita geser ke bagian bawah, ini yang gue bilang, si M Sport body kitnya, bikin dia lebih agresif lagi desainnya. Gitu. Di bagian bawah terdapat sebuah grill terbuka dengan motif honeycomb, serta di sini juga ada jalur udara untuk pendinginan dan koefisien drag-nya. Jadi ya, desainnya emang dia lebih agresif sih jika kita bandingkan dengan BMW X1. Seperti itu kurang lebihnya. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk. Nah, bergeser ke bagian samping, kelihatan nih dia memang memiliki desain yang lebih sporty kalau kita bandingkan dengan X1-nya. Karena dia tidak menggunakan cladding berwarna hitam, melainkan sewarna dengan bodi di bagian sampingnya. Ini di bagian sini. Mengikut terus hingga ke bagian belakang, dan di bagian fender sini juga terdapat M badge menandakan bahwa dia adalah varian yang ter-MM-kan. Waduh. Kemudian kalau bergeser lagi ke bagian belakang, kebanyakan BMW sekarang menggunakan gagang pintu yang modelnya seperti ini. Jadi dia model istilahnya tuh kayak dikobok gitu ya, alias kita harus masukin tangan kita ke bawah buat ngebuka pintunya. Kalau mobil-mobil lain menggunakan model flash door, BMW enggak. Dan menurut gua walaupun ini kelihatan sederhana, tapi tetap fungsional dan tetap kelihatan manis Sobat Setir. Turun ke bagian bawah. Untuk bagian sampingnya dia tuh berwarna hitam, bagian bawah hitam sini ya, bagian side skirtnya. Jadi dia kelihatan berbeda dengan warna bodinya, bikin kesan sportinya makin keluar lagi. Nah, di bagian atas tentunya juga terdapat sebuah roof rail masih, karena ini adalah sebuah mobil yang bergaya SAV gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian velgnya, dia menggunakan velg dari M. Ini ukurannya juga lumayan besar, di ring 19, dibalut dengan ban berukuran 245/45 ring 19 dari Bridgestone. Ini menggunakan Turanza. Seperti itu Sobat Setir. Nah, untuk dimensinya, mobil ini memiliki panjang di 4.500 mm, lebarnya di 1.845 mm, dan tingginya di 1.642 mm. Kalau kita lihat, di bagian quarter panel belakang ini, dia tuh desainnya cakep banget. Kayak pipih padet gitu ya, kelihatan montok gitu dari samping, apalagi dari belakang. So, sekarang kita geser ke bagian belakang. Ya. Nah, bergeser ke bagian belakang, dia kelihatan lebih sporty lagi nih. Jadi paling kelihatan sih di bagian belakang ya, ngebedain antara yang M Sport dan yang non M Sport gitu Sobat Setir. Di bagian atas terdapat roof spoiler dengan high mount stop lamp, ada rear defogger dan ada rear wiper juga. Kemudian kalau kita geser ke bagian lampu, dia memiliki desain lampu yang menurut gua salah satu yang paling cakep nih dari line up-nya SAV BMW gitu. Dia udah LED semua, jadi untuk penerangan tentunya terang. Dan kalau kita geser lagi ke bagian bawah sini terdapat badge iX1 menandakan bahwa ini adalah varian yang electrified. Ada I-nya di depannya Sobat Setir. Dari sini ada tulisan eDrive 20. Nah, turun ke bagian bawah, balik lagi karena ini adalah varian M Sport, maka dia memang kelihatannya lebih sporty. Dia ada aksen-aksen kayak diffuser gitu di bagian belakang, serta dia dua warna. Jadi warna body dengan warna hitam. Semua warna seperti itu penggabungannya, bikin kesan sportnya makin kental lagi. Di sini juga ada rear reflector. Tentunya nggak ada knalpot karena ini adalah sebuah EV. Seperti itu Sobat Setir. Sekarang kita bahas mengenai baterainya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai charging ya, mobil ini memiliki charging support AC dan DC charging. Jadi dia udah bisa fast charging nih Sobat Setir. Tinggal colok aja.
Mobil ini memiliki kapasitas baterai di 64,8 kWh dengan range di 474 km WLTP. Jadi dengan range segitu, kalau dari Jakarta hingga ke Semarang aja sih seharusnya kita bisa sekali pengisian aja Sobat Setir. Nice banget ya, keren banget. Nah sekarang kita bahas bagian interiornya. Yuk, let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Masuk ke dalam, kita mulai dari row keduanya dulu nih Sobat Setir. Di sini gue mendapatkan posisi duduk yang lumayan comfortable. Di bagian depan ini adalah posisi driving gue, tinggi gue di 170 cm. Sebenarnya memang gue lebih suka mundur sih kalau nyetir, jadi lumayan dekat nih jarak antara jok dan kaki gue gitu. Nah, memang iX1 ini merupakan entry level SUV-nya dari BMW. Jadi kita nggak bisa expect yang seluas itu. Kalau misalkan mau yang luas banget sih, mungkin X7 bisa menjadi pilihan bagi kalian. Tapi seenggaknya di sini duduknya proper banget Sobat Setir. Gue mendapatkan legroom sekitar 4 jari dengan headroom sekitar ya 5 jari lah kurang lebihnya. Dan yang gue suka adalah dia memiliki recline angle yang cukup rebah nih Sobat Setir di sini. Walaupun memang untuk bagian pahanya rada kurang maju dikit lah kalau menurut gua, tapi itu balik lagi preference masing-masing. Nah, di bagian belakang sini kita mendapatkan 2 buah ventilasi AC dengan 2 buah charging port Type-C. Dan di bagian belakang juga kita mendapatkan audio premium by Harman Kardon, karena mobil ini sudah full Harman Kardon semua Sobat Setir. Nah, di bagian tengah sini terdapat sebuah armrest dengan 2 buah cup holder, jadi kita bisa naruh tangan di sini dan rasanya sih nyaman banget gitu. Interior mobil ini didominasi oleh warna hitam, baik di bagian jok, bagian door trim maupun di bagian roof liningnya. Jadi kesan sporty itu makin dapet lagi Sobat Setir. Seperti itu. Kemudian dia memiliki motif seperti ini, nice. Dan gue suka ya bagian tengah ini perforated dan dia lebih empuk dibandingkan yang non perforatednya. Jadi kalau duduk tuh lebih nyaman lah, seperti itu kurang lebihnya. Di sini terdapat 3 seat belt untuk 3 penumpang, serta terdapat juga Isofix. Jadi jok ini udah baby safe. Kalau kita mau bawa baby car seat juga udah bisa, tinggal dicolok aja. Jadi lebih safety lagi Sobat Setir. Seperti itu. Kurang lebih itulah row kedua dari BMW iX1. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Ya. Nah, pindah ke bagian depan kita langsung disambut dengan interior yang menurut gue sangat futuristik nih desainnya. Untuk dashboardnya sendiri, dia modelnya kayak turun gitu ya. Ini pakai soft touch leather. Kemudian di bagian bawahnya ini plastik, tapi dia ada teksturnya nih Sobat Setir. Tuh kayak diamond gitu ya, nice banget. Dipegang juga berasa. Nah di sini ada kayak satin chrome seperti ini dengan 2 buah ventilasi AC. Jadi dia memiliki layout ventilasi AC yang lumayan unik, karena di bagian penumpang depan ini ada 2 buah ventilasi, sedangkan di bagian tengah itu hanya 1. Dan gue sukanya dashboard dari mobil ini itu lebih ke arah driver, jadi dia driver oriented. Jadi ya kalau kita sambil nyetir rasanya bener-bener in control banget. Nah, ngebahas mengenai head unitnya, dia itu emang udah lengkap banget Sobat Setir. Semua hal dapat kita atur melalui head unit ini. Kalau kita di mode home, dia akan menampilkan display seperti ini. Kurang lebihnya ada maps dari mobilnya, serta ada media connectionnya. Di bagian bawah terdapat pengaturan untuk per AC-nya. Kita bisa atur baik dari suhunya maupun dari kekuatan fan-nya. Nah, kalau kita ke menu, di sini ada berbagai macam options nih Sobat Setir. Jadi dia juga udah support Apple CarPlay serta Android Auto untuk connectivity-nya. Kita bisa ngeliat untuk charging-nya, kita bisa ngatur climate control-nya di sini. Jadi kita bisa ngatur AC-nya nih mau arah semburannya berapa kemana, fan-nya berapa dan segala macam. Kemudian dia juga udah ada drive recorder, ada driving settings, kita bisa atur lampu luar maupun lampu dalam ambient light-nya seperti ini. Kita bisa atur semua mau seperti apa, warnanya seperti apa, dan keterangannya seperti apa gitu. Kemudian sisanya ya pengaturan-pengaturan lain-lain seperti kayak seat comfort dan aturan lainnya gitu Sobat Setir. Jadi dia emang udah multifungsi banget lah di sini. Dapat melakukan berbagai macam pengaturan. Nice. Dan kalau kita turun ke bagian bawah, di sini terdapat sebuah wireless charging yang cukup unik karena dia posisinya berdiri. Emang new gen BMW tuh menggunakan wireless charging yang seperti ini ya, yang berdiri kayak gini. Dan nggak hanya di iX1 aja, karena di X3 yang baru juga gitu, di Mini juga kayak gitu kurang lebihnya. Di sini ada 2 buah cup holder, charging port Type-C, dan di tengah ini terdapat sebuah center console yang kesannya seolah-olah floating gitu ya kalau dari bagian driver. Center console ini juga terdapat berbagai macam pengaturan kayak untuk shifternya, untuk volume, mode berkendara, auto hold, nyala matiin mobil juga dari sini.
Gitu, nice banget. Dan di sini terdapat sebuah penyimpanan tertutup yang kita harus pencet dulu dari sini. Nggak begitu besar sih ukurannya, tapi ya cukup lah buat naruh-naruh barang kayak handphone, dompet, atau kunci mobil. Di bagian bawahnya juga terdapat sebuah penyimpanan terbuka lagi, seperti itu. Nah, seperti yang gue bilang, mobil ini sudah menggunakan audio premium by Harman Kardon. Dan untuk posisi berkendaranya gue suka nih, karena posisi berkendaranya lumayan sporty. Nggak lumayan sih, memang cukup sporty, karena posisi nyetirnya tuh rendah gitu. Dia memiliki instrumen cluster yang full info juga, nice. Dan gue suka nih megang steering wheelnya, karena steering wheelnya itu bisa dibilang lumayan gendut-gendut berisi gitu ya. Jadi kalau kita pegang tuh lebih firm lah rasanya. Kurang lebih seperti itu sobat setir. Nice banget. Dan kalau kita lihat di bagian atas ini terdapat sebuah panoramic sunroof. Gokil ya. Dia bener-bener gede, sepanjang mobilnya. Dan ya gue suka sih, jadi di dalam rasanya lebih spacious serta roomy lagi. Mantap! Oke sobat setir, jadi sekian video kali ini kita ngebahas bagian eksterior serta interiornya dari BMW iX1. Buat yang penasaran mengenai impresi berkendara dari mobil ini, jangan lupa nyalakan loncengnya karena video setelah ini kita akan langsung cobain mobilnya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ya, sekarang kita cobain masuk ke yang sportnya langsung. Dia langsung berubah, ambient light jadi merah, speedometer juga berubah, dia juga jadi lebih ke merah-merahan gitu ya, lebih sporty gitu rasanya. Ma 45 ring 19 dari Bridgestone. Ini menggunakan Turanza. Seperti itu sobat setir. Tahan dulu ya. Kurang lebih seperti itu sobat setir. Nice banget. Sabar, jangan ikat dulu.